Semua semoga selalu semangat ya. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi aku mau perkenalkan dulu rekan-rekan kelompok 5. Nah, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan hasil analisis kebutuhan dan rancangan produk inovasi pembelajaran untuk kelas 3 SD. Yuk simak videonya. Nah, apa sih pembelajaran itu? Pembelajaran adalah suatu kegiatan interaksi antara guru dan siswa yang dilakukan untuk memahami suatu konsep. Keberhasilan suatu proses pembelajaran dapat terlihat dengan adanya penguasaan kompetensi pengetahuan dan tentunya faktor terpenting yang menjadi dampak peserta didik dalam memahami konsep pembelajaran yaitu media pembelajaran. Nah, media pembelajaran merupakan sarana yang dapat membuat siswa memiliki motivasi belajar dan mempermudah siswa dalam mempelajari materi yang bersifat abstrak. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang secara khusus sebagai pengajaran bagi siswa di bawah pengawasan seorang guru. Tingkat satuan pendidikan yang dianggap sebagai dasar dari tingkatan sebuah pendidikan dimulai dari sekolah dasar. Subjeknya yaitu guru atau wali kelas 3 SD dan siswa kelas 3 SD. Untuk identitas sekolah seperti yang ada di layar, sekolah ini merupakan sekolah swasta yang bernama SDS Mardi Yuwana Rangkas Bitung, berada di Jalan Multatuli nomor 18, Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Dan kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013. Kami melakukan observasi dan wawancara selama 2 kali. Pada hari pertama yaitu pada Jumat 8 September 2021 dan hari kedua yaitu hari Selasa 12 Oktober 2021. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan ada 2, yaitu observasi dan wawancara. Langkah-langkah pengumpulan data dan ide inovasi produk. Yang pertama, menentukan sasaran dan sekolah yang akan dijadikan pengguna produk. Kedua, menentukan metode pengumpulan data. Ketiga, merancang metode observasi dan wawancara. Keempat, melihat ketersediaan sekolah dalam hal surat izin dan sebagainya. Kelima, menyampaikan tujuan melakukan observasi dan wawancara ke sekolah. Keenam, menentukan waktu serta tempat melakukan observasi dan wawancara. Ketujuh, menganalisis hasil observasi dan wawancara. Dan yang terakhir, menentukan produk inovasi yang akan dibuat sesuai kebutuhan lapangan.
Hasil observasi. Berdasarkan hasil observasi yang kami lakukan pada hari kedua, para murid sangat antusias mengikuti pembelajaran walaupun saat pembelajaran hanya diisi sekitar 15 siswa. Dikarenakan mereka menerapkan shift untuk menghindari kerumunan. Dari cara guru mengajar sendiri juga bervariasi, tidak hanya menggunakan metode ceramah, namun selalu diselingi dengan kegiatan yang asyik, sehingga siswanya tidak jenuh selama mengikuti pembelajaran. Hasil wawancara guru. Yang pertama, terkait identitas diri. Di sini, kami mewawancarai Ibu NN. Beliau sudah bekerja di SDS Mardiwana selama 13 tahun. Sekarang, beliau menjadi wali kelas di kelas 3. Sebelumnya, beliau pernah menjabat sebagai kepala sekolah, wali kelas di kelas 4, dan di kelas 6. Sekarang ini, jumlah murid yang ada di kelas Ibu NN ajar berjumlah 25 siswa. Berikutnya, terkait kebutuhan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Selama kami melakukan observasi dan mewawancarai Ibu NN, kami bertanya perihal metode yang biasa digunakan dalam mengajar, sehingga kami dapat memahami gambaran dari metode-metode yang dipakai. Beliau mengatakan metode yang dipakai yaitu campuran. Kadang ada ceramah, juga praktek, sehingga dapat meningkatkan minat siswa. Lalu berikutnya, untuk media yang digunakan dalam pembelajaran di kelas tersebut. Yang pertama itu pada saat melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Biasanya, media yang digunakan itu seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Nah, jika dalam keadaan offline atau tatap muka, guru biasanya menggunakan media buku paket, alat peraga yang ada di kelas, atau barang-barang yang dibawa oleh siswa dari rumah, serta PowerPoint, agar siswa tidak mudah bosan. Lalu kami juga menanyakan perihal respon yang diberikan oleh siswa terhadap metode pembelajaran dan juga media yang diberikan oleh guru. Guru tersebut mengatakan bahwa respon dari siswa itu beragam. Ada yang responsif, ada yang mudah bosan atau bengong, ada juga yang sangat mudah menerima pembelajaran dari guru tersebut. Berikutnya, kendala guru dalam menyiapkan atau membuat media pembelajaran. Yang pertama itu, karenanya keterbatasan waktu dan biaya untuk membuatnya. Lalu kami juga menanyakan media apa atau mata pelajaran apa yang susah untuk dibuatkan medianya. Lalu beliau itu menjawab, di mata pelajaran bahasa Indonesia, karena di sana sangat banyak berupa bacaan, dan juga di mata pelajaran PPKN. Di sana kita harus ada yang namanya contoh konkret. Jadi beliau mengatakan dua mata pelajaran tersebut yang membuatnya sulit untuk memikirkan media pembelajaran apa yang cocok untuk diberikan kepada peserta didik. Hasil wawancara siswa. Kami mendapat total 14 siswa yang diwawancarai. Berdasarkan hasil wawancara dengan total 6 pertanyaan, sebagian besar siswa menjawab senang dengan pembelajaran di kelas. FP, SS, OD, dan KF menjawab pembelajaran di kelas asik dan seru. 4 siswa menjawab tidak memiliki kendala dalam mengikuti pembelajaran karena suka semua pelajaran. Ada juga yang menjawab karena materinya mudah dipahami, serta suka saat ada tanya dan jawab. 10 siswa lainnya menjawab ada kendala dalam mengikuti pembelajaran karena materinya sulit dipahami. Salah satu siswa, yaitu SS, menjawab sulit paham karena guru menjelaskan dan pada saat guru mencontohi sesuatu. Selama pembelajaran di kelas, media berupa alat-alat peraga yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran yaitu poster, buku, serta siswa diminta membawa benda dari rumah. Contohnya, benda padat dan cair, meteran, gunting, lem, penggaris, dan sebagainya. Saat akan melakukan praktik, siswa diminta membawa makanan seperti agar-agar dari rumah.
Harapan siswa terhadap cara penyampaian materi untuk kedepannya, yaitu ingin fokus belajar dan mendengarkan materi di kelas. Hal ini dijawab oleh 6 siswa. Lalu, belajar sambil bermain games. Hal ini dijawab oleh 4 siswa. Serta, cara penyampaiannya ingin yang lebih mudah dipahami. Hal ini dijawab oleh 4 siswa. Di sini, kelompok memutuskan untuk membuat buku digital sebagai media pembelajaran. Buku merupakan media belajar yang tidak dapat lepas dari guru maupun siswa. Mengingat juga minat baca di Indonesia masih rendah, kami ingin membuat buku yang berisi pelajaran untuk mempermudah siswa memahami materi serta meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Untuk model dan rancangan produk, nantinya kami akan membuat buku digital yang akan berisi pelajaran matematika untuk kelas 3 SD, di mana fokusnya itu pada perkalian dan pembagian. Jadi, kami sudah menanyakan, sebagian besar siswa itu merasa kesulitan di mata pelajaran matematika, khususnya pada materi perkalian dan pembagian. Jadi di sini kami akan membuat buku digital yang digunakan oleh siswa untuk mempermudah si siswa ini belajar dimanapun dan kapanpun. Untuk isi buku itu sendiri, kami akan membuat semenarik mungkin menggunakan contoh benda yang ada di kehidupan sehari-hari agar siswa ini mudah memahami teori dari perkalian dan pembagian tersebut. Berikutnya, terkait pembahasan hasil. Kami menggunakan kompetensi dasar. Yang pertama, untuk kompetensi pengetahuannya yaitu mengidentifikasi perkalian yang hasilnya bilangan 3 angka dan pembagian bilangan 3 angka. Dan kompetensi keterampilannya yaitu menyelesaikan perkalian yang hasilnya bilangan 3 angka dan pembagian bilangan 3 angka. Terkait alasan memilih produk berupa buku digital. Jadi alasan kami yaitu, menurut kami buku digital itu sangat mudah untuk diakses dan juga dibaca dimanapun dan kapanpun. Apalagi anak sekarang sudah diberi yang namanya handphone. Jadi harapannya buku digitalnya ini nanti bisa berguna juga untuk anak-anak yang lain yang mungkin juga kesulitan dalam memahami materi perkalian dan pembagian. Kesimpulan analisis kebutuhan dan rancangan produk inovasi pembelajaran untuk kelas 3 di SD Mardiwana Rangkas Bitung. Yang pertama, kelompok telah melakukan observasi dan wawancara di SDS Mardiwana selama 2 kali pertemuan. Yang kedua, kelompok mendapat banyak sekali informasi terkait kendala yang dialami siswa maupun guru di SDS Mardiwana selama kegiatan berlangsung. Yang terakhir, kelompok sudah memutuskan untuk membuat produk inovasi berupa buku digital yang akan digunakan oleh guru dan siswa dalam memahami materi, khususnya pada materi pembagian dan perkalian.